Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Ini adalah pertemuan keempat dari kelas PHP OOP. Terakhir kita belajar tentang protected ya. Jadi kita sekarang akan masuk file baru, file ketujuh. Kita akan coba buat di file ketujuh ya. Dengan nama private.php. Oke, ini kita close dulu untuk yang protected-nya. Kemudian kita akan buat ya di sini untuk bentuk umum CDN-nya. Kita coba buat dulu. Lalu kita akan coba buatkan sebuah class ya di baris pertama. Di sini kita akan coba buat class layout ya. Lalu di dalam class layout kita akan coba membuat sebuah variabel atau properti ya. Kita kasih misalnya di sini ya dengan public boleh. Misalnya tag title atau kita kasih nama title. Lalu kita buat sebuah private function set title. Lalu satu lagi kita akan buat ya di sini public function get title. Jadi ketika dia private berarti dia hanya bisa diakses di dalam kelasnya saja. Di luar kelas layout berarti dia tidak bisa diakses, teman-teman. Dia hanya bisa diakses di dalam kelas layout saja. Artinya dia hanya bisa dipanggil di dalam sini. Berarti ketika kita membuat sebuah objek baru ya, misalnya dengan nama template new layout, maka kita tidak akan pernah bisa memanggil set title ya. Jadi set title ini tidak akan pernah bisa dipanggil di luar. Seperti itu. Jika sudah, kita coba akan setup dulu ya untuk title-nya ini. Misalnya di sini kita kasih nama ya. Kita kasih nama untuk variabelnya tag title. Seperti ini. Lalu di sini kita akan set up untuk title. Nilainya adalah tag title. Seperti ini ya. Kemudian di get title kita akan buat sebuah variabel untuk parameter ketika dia dipanggil ya, ketika dia diisi. Di sini misalnya data title. Seperti ini. Ya. Berarti yang kita return adalah set title. Untuk nama functionnya kita isi data title. Berarti untuk template di sini ya kita get untuk title-nya. Lalu kita isi belajar PHP OOP. Sama halnya ketika kita membuat
Ya, misalnya heading ya. Kita buat lagi public dollar heading di sini. Lalu kita buat lagi di sini untuk ya headingnya seperti itu. Nah, ini aku ganti ya. Jadi dari title menjadi heading. Berarti di sini this heading baris 4. Nanti kita akan coba buat card ya. Kita akan coba buat card. Di baris 3 ya. Selamat malam Pak Wawan. Saya majuin Pak, soalnya takut nanti molor takut molor jam 8 lebih, takut kemalaman jam 9 lewat. Lalu di sini ya teman-teman, kita coba buat kolom dan kita coba buat sebuah class card. Nah, di sini kita akan buat ya untuk get heading. Nah, di sini kita bisa kasih judul PHP OOP private. Silahkan teman-teman tulis dulu ya. Bagi yang baru join, silahkan ditulis dulu file ke-7, kita belajar private.
Oke, saya agak turun ke bawah. Jika teman-teman sudah, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sambil, ya, thank you Pak Iksan. Oke Pak Cepi, ini kita ke atas ya. Jadi saya perbesar sedikit. Jadi yang pertama, kita membuat dua buah properti atau dua buah variabel yang terdapat di baris 3 dan di baris 4. Kemudian, sama-sama Pak Cepi. Kemudian, kita membuat sebuah fungsi, kita terapkan ya fitur private yang ada di dalam object oriented programming di dalam bahasa pemrograman PHP. Kita praktekkan fungsi setTitle itu private. Artinya di luar class layout berarti di luar baris 21. Di luar baris 21 ya, teman-teman semua tidak bisa memanggil fungsi yang bernama setTitle. Berarti kalau kita praktekkan ya, kalau kita praktekkan misalnya saya panggil di luar class di baris 22 ya, $template. Di sini kita kasih set title. Misalnya kita isi A. Nah, di sini dijelaskan pesan kesalahannya ya. Kita tidak bisa memanggil sebuah fungsi yang bernama setTitle dengan akses levelnya itu adalah private. Tidak bisa, ya. Berarti ini tidak berlaku, baris 23 ini dihapus. Oke. Sekarang kita panggil set underscore title di baris 11. Di baris 11 set title. Kita panggil fungsi setTitle di baris 11. setTitle. Kenapa bisa? Karena private hanya bisa dipanggil di dalam kelasnya saja. Private hanya bisa dipanggil di dalam kelasnya saja. Oke. Sekarang kita punya sebuah function ya, getTitle di baris 10. Nah, fungsi yang kita buat getTitle, kita kasih aksesnya adalah public, di mana logic dari getTitle memanggil ya setTitle di baris 11, lalu diisi si tag title ini kan parameternya, diisi di baris 11 $dataTitle, $dataTitle dari baris 10, $dataTitle. Nah, ketika di baris 30, ya, dipanggil, apanya yang dipanggil? getTitle. Ini getTitle.
ya, dipanggil di sini. Ini bisa saja ini di-cut, langsung taruh di sini. Berarti ketika memanggil get title itu tidak ada yang namanya parameter. Bisa saja. Berarti di baris 30 kita panggil get title-nya seperti ini. Seperti itu. Lanjut. Fungsi set itu biasanya disebut setter, ya, untuk setup. Fungsi get itu biasanya disebut getter. Kalau sudah ada setter dan getter, itu biasanya yang satu public atau protected, yang satunya lagi adalah private. Oke, set title saya taruh di sini ya. Kenapa? Karena untuk get heading sudah ada parameternya. Jadi ada 2 studi kasus ya. Jadi ada 2 studi kasus. Seperti itu. Silahkan teman-teman yang kurang jelas, boleh bertanya lagi, boleh chatting, boleh on mic, silahkan. Bagi yang sudah selesai menulis, saya agak scroll ke bawah. Saya agak scroll ke bawah sedikit. Pak, gunanya apa Pak? Private sama public? Kenapa ada private? Gunanya adalah ketika kita membuat API. Ada yang bisa diakses, ada yang tidak bisa diakses. Ada yang bisa ditampilkan, ada yang tidak bisa ditampilkan. Seperti itu teman-teman. Saya ambil contoh ketika kita ingin mengambil nama teman di Facebook, di open sama Facebook. Kan tetapi ketika kita ingin mengambil nomor telepon, ya, nomor telepon atau password, ya, teman kita tidak bisa melihatnya di API. Berarti ada yang sifatnya private, ada yang sifatnya public. Ada proses yang hanya bisa dilakukan di dalam class. Nggak bisa dilakukan di luar class. Contohnya apa? Koneksi database, setup SMTP server, setup encryption key, setup API key, setup konfigurasi port. Nah, itu kan sifatnya privasi. Yang nggak bisa, yang nggak boleh di luar kelas itu tahu. Seperti itu teman-teman. Berarti kalau tadi yang taruh semua data di private, di public hanya bisa satu-satu, kita bisa kasih set methodnya, di mana get methodnya cuma ambil beberapa data aja. Salah satu contohnya seperti itu. Untuk lebih dari satu data bisa juga. Nanti datanya bisa dalam bentuk array atau parameternya bisa lebih dari 1. Silakan Pak Bernard. Gimana teman-teman, sudah selesai mengetikkannya? Kalau sudah, saya boleh lanjut ke materi selanjutnya. Saya dan Pak. Yang lain, teman-teman? Oke. Kita kasih waktu 3 menit. Cukup ya teman-teman ya. Silahkan ditulis dulu yang belum selesai. Ini saya coba buatkan satu baris. Kita akan coba buat file baru ya teman-teman di sini. Kita coba buat sebuah file baru dengan nama ya 8 minus ya. Kita akan coba belajar
statis ya atau static dari sisi properti dan metode. Seperti itu. Kita buat nama static ya .php seperti ini. Oke, kita close. Lalu kita akan coba buat class. Di sini kita akan buat bentuk umumnya dulu ya. Kita buat bentuk umumnya dulu. Di sini teman-teman. Class layout. Public ya. Static title. Oke. PHP OOP ya. Minus di sini kita kasih misalnya apa nih? Title seperti itu ya. Atau gini deh. Class config. Nah, seperti ini ya. Di sini kita extend dari config. Kita akan kasih ya public config title. Iyalah gitu aja lah. Conf title config title, kita kasih value misalnya PHP OOP static buka kurung tutup kurung property and method. Property apa? Variable. Method function. Nah, invalid wait. Oh, oke, di PHP 7 nggak bisa ya. Static oke. Saya coba buat sebentar logiknya berarti gitu. Enaknya gimana ya buat gini aja deh. Public static untuk functionnya misalnya body ya. Body deh. Terus kita buat dulu di sini. Misalnya
heading. Kita buat dulu ya di sini ya. Dolar misalnya my layout, new layout. Di body kita coba akan return ya. Saya akan ambil definisinya dari php.net. Warning. Nah, gini aja ya. Nah, ini definisinya. Ketika kita mendeklarasikan ya sebuah di dalam class ya, sebuah properti atau metodenya itu statis, kita akan membuatnya itu bisa diakses tanpa perlu membuat instance atau tanpa perlu membuat objek. Nah, ini definisinya seperti itu. Apakah benar? Nah, mari kita lihat. Berarti di sini ya. Di sini kita kasih class P. Kita kasih class lead. Di sini kita cetak. Nama classnya apa? Nama classnya adalah layout. Di sini berarti kita langsung kasih layout, langsung body. Sekarang teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa ketika kita, ini sengaja saya buat ya baris 19. Ketika kita membuat sebuah metodenya itu menjadi sifatnya statis ya, maka seperti yang kalian lihat, kita sudah tidak membutuhkan objek atau instance seperti itu. Jadi ini aku hapus. Kita bisa langsung memanggil nama class. Oke, kita bisa langsung memanggil nama propertinya seperti itu. Ini sebentar ya, saya mau dapetin errornya ya. Sengaja saya mau dapetin errornya. Oke. Sudah, teman-teman? Kalau misalnya sudah,
Kita akan buat sebuah variabel penampung ya. Jadi kalian bedakan ketika kalian memanggil yang namanya function yang sifatnya statis dengan properti ya yang sifatnya statis title seperti itu. Di sini misalnya kita kasih variabel penampung, mau dikasih variabel penampung atau kalian langsung panggil di sini ada layout ya. Lalu $title. Seperti ini. PHP OP ya. Seperti ini. Nah, ini bisa langsung dicetak di baris 22. Atau kalian mau ditampung dulu pun bisa, tapi nggak perlu ditampung, dia sudah menjadi sebuah satu kesatuan ya, seperti layaknya variabel yang tinggal langsung dicetak. Kalian bisa bedakan ya, ketika properti itu menjadi statis, maka dia wajib menggunakan $. Dari sisi apa? Dari sisi nama variabelnya. Ketika dia ya, statis tidak dikasih $, maka dia akan menyebabkan undefined. Artinya dia tidak terdefinisi atau tidak ditemukan seperti itu. Oke, kalian sudah belajar dari sisi luar ya. Sekarang saya akan ajarkan dari sisi dalam kelas. Di sini kita coba buat sebuah public function construct. Construct, ingat underscore-nya ada 2. Underscore-nya ada 2 ya. Untuk memanggil si $title ya. Kalau dia tanpa statis, kalian bisa menggunakan $this. Oke. Langsung title. Tetapi karena dia dikasih sifat statis, maka kalian ya, cara memanggilnya karena dia di dalam kelas, maka kalian gunakan self .2 ya, $title. Seperti ini. Ketika sudah diakses seperti ini ya, berarti ya kalian sudah mengetahui di baris 24 akan terisi di baris 3 nilainya. Seperti itu. Dari tadi saya lagi mikir proses yang terbaik kayaknya menggunakan construct ya. Karena jika di-assign secara langsung, dia tidak diizinkan. Ini cara mengakses di dalam class. Cara mengakses di luar class di baris 24 ya. Saya sudah ajarkan 2 cara. Berarti saya kasih catatan di sini ya. Seperti ini ya. In class out class.
Nah, untuk yang body, kalau ingin diakses di dalam class, berarti gunakan ya self. Langsung diikuti nama fungsinya. Yang sedikit berbeda itu adalah ini ya, apa namanya? Dari sisi property, dia ada dollar. Jika tidak ada dollar, maka undefined. Oke, silakan tulis dulu ya. Silakan teman-teman ditulis dulu. Ini biar kelihatan semua ya. Tadi dokumentasi sudah saya jelaskan. Pak Arya, Ya, tadi kan dirubah title-nya dimasukin ke dalam abstrak ya. iya. Tapi kok nggak muncul ya title-nya di Ini title-nya muncul. tempat title-nya? Ini title-nya muncul saya. PHP OOP static. Kalau tidak muncul, berarti di sini ada error. Kalau klik kanan, view page source, berarti di sini ada error nanti. Di sini pasti ada error nih. Kalau di hover pasti kelihatan errornya. Bisa jadi titik 2-nya kurang, bisa jadi dolarnya kurang. Kemungkinan kayaknya titik 2 kalau tidak dolar. Soalnya cara memanggil title ini menggunakan dolar. Teman-teman pelan-pelan di-recheck lagi. Coba di-share. Pasti ada yang salah, coba di-share screen. Dollar title is ya Pak, saya share. Ada lagi yang nggak jalan selain Pak Anil? Pelan-pelan dilihat baris program saya. Pelan-pelan disamakan. Errornya apa Pak Anil? Iya. Oke. Ada error Pak. Class Ini config. view source, title-nya nggak muncul apa-apa. Udah dicetak belum baris 24, coba lihat di Visual Studio Code-nya. Udah Pak. Oke. Baris 24 echo layout dollar title. Kemudian di baris di baris 9 self titik 2 dollar title sama dengan this config title construct. Pak Anil coba simpan sekali lagi, terus coba jalankan. Iya Pak. Setelah itu kita coba cek versi PHP-nya ya. Nggak muncul. Declaring class. Oke, itu kan berarti kan nggak ada error kan? Nah, coba lihat HTML-nya Pak. Iya.
Di Visuals kan? ya, Visual Studio Code. Di Visual Studio Code-nya coba kita cek dulu bareng-bareng. Baris 25 tag title. Tag title. Coba klik 2 kali config title, Pak, di baris 3. Klik 2 kali, klik, coba. Terus di baris 6, klik 2 kali, Pak. Title-nya, ya. Oke. Coba Pak Anil kirim ya filenya. Saya coba jalankan di laptop saya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Yang mau ke layar saya lagi, teman-teman bisa pin to screen. Ya, jadi pin to screen. Sudah dikirim ke WA panel file Udah, Pak. Sudah, Pak. ke grup atau Pribadi Pak ya. Oke, belum masuk. Baru masuk. Pribadi Pak ya. Sebentar saya simpan dulu. Pak ya. Ya. Pak Wawan. Ini untuk inisialisasi title-nya itu ada di mana ya, Pak? Inisialisasi title-nya di baris 3. Oh iya. Soalnya saya pakai yang sebelumnya itu ya yang layout title setelah di remark baru error. Oh, oke. Sama kayak panel. Sama kayak panel. Oke, sebentar ya. Iya di panel kan baris 17. Saya coba dulu deh. Saya baris 20. Di punya saya panel nggak jalan. Iya. Yang saya juga nggak jalan, Pak. Tapi kalau di inisialisasi layout titik dua dot type dollar type Versi PHP-nya berapa ya, Pak Anil ya? Saya butuh tahu, Pak. Coba Pak Anil cek. Dicetak aja. Untuk PHP infonya. 74 7.4.2. Pak Wawan? 7337. Iya. 7.3.7. Berarti ada changelog dari
Iya, ada changelog dari sisi PHP-nya. Ini latest ini, Menarik kan? soalnya dari sini langsung lompat ke 8. Dari versi yang 7.4.3, ini setelah ini versi 8. Di panel nggak jalan ya? Jadi ini inisialisasi dulu. Nggak jalan. Jadi in class-nya nggak jalan Pak ya, in class inisialisasi. Coba di sharing layarnya Pak Wawan. Gimana caranya untuk pengasaran ini Pak? Itu ada present now, di sampingnya turn on caption. Terus presentasi sekarang Pak. Iya, ya, boleh. Jendela, ya, jendela yang mana ya? Yang mananya Pak yang ininya? Yang baris programnya boleh. Output-nya atau Visual Studio Code boleh. ya. Sudah Pak, udah muncul? Lagi loading. Ini muncul Pak ya. Oke. Gimana Pak Wawan? Ini Pak yang di kan yang di kelas config itu baris 2, di baris 3 Iya. variable config title. Ah. Di inisiasi self data title dia baris 10 Di baris kan. Nah, di baris 12. baris 10 kok saya udah ini sorry saya Punya Bapak kan? ingat yang muncul. Ya ini saya ini. Nah, ini Pak sebelumnya ini sebelumnya ada ini. Ah. Ini saya Buka. lepas. Ya. Lalu jadi kalau saya tutup ya nggak bisa. Iya, itu harusnya nggak jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya itu harus. Izin Pak ya, Iya, silakan Pak Cepi. untuk Pak Wawan di save double titik 2 terus dollar title itu minus atau sama dengan itu? Kecil soalnya. Minus. Oh, sama dengan ya. Yang setelah this. Oh, Coba setelah title. Iya. Ini kan Iya, benar. jadi self titik 2 Title sama dengan this. dengan this. Nah, itu Pak Wawan harus inisialisasinya di baris 20 maksudnya. Kalau di baris 20 inisialisasi untuk title-nya Bisa. di out class ya, bisa. Kalau ini saya remark, yang ini saya tutup, dia nggak keluar title-nya. Oke. Salah PHP versinya atau salah sintak juga? Sintak harusnya enggak ya, soalnya dia nggak ngasih error. Kayaknya sih versi PHP-nya. Kalau misalnya sintaksnya salah, dia akan mengeluarkan pesan kesalahan. Itu udah otomatis di seluruh bahasa pemrograman. Seperti itu, teman-teman. Tapi yang lainnya ada nggak pakai versi 7 yang tapi yang jalan? Coba. Saya 7 Pak, jalan Pak. 7 berapa poin? Saya jalan. Gua stop sharing sih yang punya Pak Cepi ya. Iya. Saya Saya stop sharing. 7 titik berapa, Pak Cepi? 743 kalau nggak salah ya. 743. 743 ya Pak.
Iya. Sampai sini ada yang ingin bertanya nggak, teman-teman? Email saya 7.311 Pak. Jalan itu. Coba kasih baris, Jalan, Pak. coba kasih baris programnya ke grup, biar Pak. Saya izin present ya Pak ya. Saya izin present. ya ya. Kasih file PHP-nya ke grup, biar Pak Anil sama Pak Wawan coba download. Oke, ya. Oh. Saya pakai yang tadi itu Pak, tadi siang Pak. Masih yang sempat ada error di Angular. Ya, kenapa? Yang virtual mesin. Iya Pak, masih pakai yang itu Pak ternyata. Tapi jalan ini Pak. Di Angular juga saya jalan, di PHP juga jalan Pak. Di OP. Yang virtual mesin udah cek belum itu versi berapa? Kalau download versi terbaru harusnya 743. Atau yang lebih barunya lagi, jadi virtual mesin itu udah versi yang paling baru ya, versi atas-atasnya gitu. Saya milihnya yang 7.3, kan ada pilihan tuh Pak di link dia. Saya pilih yang 73 Pak. Pilih. Saya screenshot, saya kirim ke grup ya Pak. Ya boleh. Pak Bernard mau apa? Mau baris program di capture? Saya kecilin dulu ya, 15. Ya sama-sama Pak. Silahkan di capture yang mau di capture. Yang muncul gambar Mas Cecep Pak. Pak Cecep, di pintu screen sudah layar saya? Ya. Pak Sondang sudah, Pak Sondang lagi. Pak Bernard sudah pintu screen? Pak Bernard sudah pintu screen layar saya? Belum Pak, yang muncul tuh gambar Pak Arya, gambar Pak Cecep, foto-fotonya Pak. Pintu screen Pak. Pak Bernard klik pintu screen. My presentation. Pintu screen. Ya. Yang mau nyoba baris programnya silahkan ke grup ya. Pak Cepi share. Jika sudah, bisa lanjut ke materi baru atau masih ada yang mau dibahas? Sudah dikirim belum sama Pak Cepi file PHP-nya ke grup? Ada di grup mana Pak? Di grup sementara PHP OOP. Belum dikirim ya? Belum ada. Atau belum dikirim. Oke Pak, sudah Pak. Cek Pak. Oke. Silakan cek di grup.
Kita lanjut ke materi baru. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau nggak ada? Kalau nggak ada kita buat file ke 9 ya. 9 minus parent ya. Kita akan coba akses untuk parent construct ya. Parent construct .php. Oke, di sini ya. Saya coba buat sebuah class. Class misalnya namanya apa nih? Orang tua deh. Class anak. Ya. Extend orang tua. Di sini kita coba buat ya sebuah construct public function construct. Di sini kita coba buat sebuah output ya. Misalnya saya akan cetak di sini echo. Misalnya di sini berarti kita buat variabel deh. Public dollar. Misalnya nama deh ya. Namanya siapa nih? Misalnya nama saya deh. Oke. Kita akan cetak echo $this nama. Lalu di sini ya kita akan panggil anak dulu ya. Dollar misalnya child new anak. Nah, di baris 15 kita akan buat public function. Oke. Di sini construct. Oke. Lalu di sini kita akan panggil parent construct. Jika sudah, saya ganti deh. Misalnya apa ya? Kelas bernama orang tua. Gini aja ya. Saya kasih tag p deh. Biar turun ke bawah atau tag div. Misalnya ini pesan. Lalu di sini ya kita panggil echo. Di sini kita langsung cetak kelas bernama anak.
Oke, kalau misalnya sudah, saya mau jelaskan dulu. Atau kalian tulis dulu deh. Dan ya, yang lain. Yang lain silakan tulis dulu. Arti dari pin unpin. Pak, apa arti pin atau unpin? Pin artinya dibuat dia diam, ditancapkan di pin. Pak Arya kan bikin baris program ya. Saya tuh nggak kelihatan Pak. Yang saya lihat tuh foto Pak Arya atau Pak Adil kalau yang lagi bicara Pak. Yang muncul-muncul gitu loh Pak. Baris programnya saya nggak lihat. Terima kasih Pak. People-nya sudah diklik? Benar. Sudah. Ya, benar, klik ke di kan ada people. Ke Pak Arya ada presentation. People-nya sudah diklik sama Pak Bernard? Apanya Pak? People. Itu kan ada 16 orang, Pak. People. Iya. Terus di situ kan ada tulisan your presentation atau my presentation atau Arya Febian presentation. Di posisi people itu nanti ada keluar share joining info. Hah? Gitu Pak. Enggak. Pak Bernard klik di chat Pak, chat. Yang sebelah chat kan ada people. Sebelah chat ada people. Ada tombol chat di atas kanan kan. Dekat meeting detail. Pak Bernard lihat ke grup. Di grup ada gambar saya kirim. Di situ ada presentation. Ada. Sudah cek grup WA Pak Bernard? Gambar yang saya kasih kira-kira paham nggak? Di gambar Pak Arya kan keluar presentation gitu. Di pin. Yang di tempat saya tuh nggak ada Pak. Itu yang belum di pin berarti? Pak Arya emang ada 2. Iya, itu di pin. Sebentar Pak. Ini namanya pin. Kalau belum di pin, kayak misalnya nih Pak Agus Hendra ya, ini belum, ini namanya tidak pin. Ini namanya tidak di pin. Kira-kira clear nggak? Udah Pak. Ternyata Pak Arya yang mute itu yang ini statusnya unpin di saya. Saya udah pin Pak dan keluar sekarang. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, thank you Pak. Maaf Pak. Nggak apa-apa. Itu soalnya tadi si Pak Anil kan share screen. Terus tadi ada Pak Wawan share screen. Jadi punyaku ketimpa.
Nah, untuk fitur baru di Google Meet ini ya, di mana Google Meet mengizinkan lebih dari satu orang, tidak hanya host yang bisa share screen. Kalau mau balik ke host harus dipin gitu, teman-teman. Oke, Pak. Oke. Lanjut ya. Jadi di sini ada kelas orang tua, ada construct. Agar jauh lebih simpel, kalau misalnya mau outputnya langsung di sini juga nggak masalah. Karena kalian kan sudah dapat konsepnya di awal ya. Ketika kelas anak diturunkan ya. Ketika kelas anak itu diturunkan dari kelas orang tua dan kita buat ya objek baru atau kita panggil kelas anak, itu dia akan membuat seluruh sifat dari si orang tua diberikan kepada anak. Maka dari itu ketika ya di sini ada yang namanya kelas bernama orang tua ya, itu akan dicetak di sini. Akan dicetak. Nah, pada saat kelas child-nya gitu kan. Pada saat kelas child-nya dibuat, kan pertanyaannya gitu. Pada saat kelas construct di child itu dibuat, itu jadi ke-override. Jadi ditimpa. Sehingga ya si construct yang ada di orang tua tuh nggak muncul. Nah, untuk memunculkannya itu namanya parent construct. Gitu teman-teman. Bagi kalian yang belajar framework, ketemu parent .2.2 construct ini, nih penjelasannya tuh ini. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke framework di sini nggak paham, di frameworknya bingung. Ini apa? Ada tulisan parent .2.2, ada underscore 2 kali, underscore construct. Ini apa maksudnya? Maksudnya ini. Agar extend dari modelnya, extend dari controllernya, base controllernya, CI controllernya, Laravel controllernya, atau framework apapun itu dapat dipanggil. Gitu teman-teman. Baru kita misalnya di child, kita buat ya di baris 17, kelas bernama anak. Dan aku rasa ini materi penting hari ini yang mungkin banyak orang nggak tahu, langsung masuk ke CodeIgniter, parent, construct, apa ya implementasinya ya, apa ya definisinya ya, seperti itu. Silahkan yang belum paham bertanya atau diskusi di chat, silahkan. Ada yang bertanya di chat? Saya Pak, sudah di chat. Oke. Pak, maaf bisa diulang penjelasannya dari kelas anak sampai muncul cucunya ya Pak. Menarik Pak, tadi menarik Pak. Itu buat saya basic banget Pak. Bukan, untung saya nggak bikin gini Pak. Hormat karya. Nggak kayak gini kan saya juga bisa, nanti saya terusin. Tapi nanti jadi kepanjangan. I'm just kidding to you Pak. Santai-santai.
Oke, lanjut. Siap. Sekarang gini ya. Kita punya 2 kelas. Kelas pertama namanya orang tua. Kelas kedua namanya anak. Oke. Jadi kalau misalnya buka, misalnya Pak Cepi deh, Pak Cepi kan mengambil framework CodeIgniter di Domain School. Dibuka tuh controllernya, ya. Welcome controller, default dari CodeIgniter, ya 2, 3. Nanti beda lagi di CodeIgniter 4. Di custom langsung di view. Dibuka, terus ada extend CI controller. Nah, kita kemarin sudah belajar extend, ya. Diturunkan, diwariskan. Berarti seluruh yang ada di dalam kelas orang tua diturunkan kemana? Nama kelasnya apa Pak Cepi? Anak. Oke, kelas orang tua menurunkan seluruh sifatnya. Apa yang diturunkan? Propertinya dan metodenya. Ke mana? Ke anak. Oke, sekarang di baris 22, saya buat objek baru. Saya buat instance baru terhadap kelas yang bernama anak. Karena kelas anak diturunkan dari kelas orang tua, kita lihat kelas orang tua. Di baris 8 ada cetak this pesan. Pesannya apa? Kelas orang, ya kelas bernama orang tua. Diletakkan di mana? Construct. Apa jadinya kalau misalnya diletakkan di fungsi lain? Kalau diletakkan di fungsi lain, berarti tidak bisa ditampilkan. Karena definisi construct adalah dijalankan, ya, pas pada saat, ya, objek itu dibuat. Dia yang pertama kali dijalankan. Makanya kelas bernama orang tua ini dicetak. Seperti itu. Di baris 15, ketika kelas anak membuat construct, dia ke override. Baris 22 bingung. Construct mana yang mau saya panggil? Nggak mungkin construct orang tua. Karena lebih kuat ke anak. Anak yang dipanggil. Di baris 22. Ada sesuatu nggak di baris construct-nya si kelas anak? Teman-teman. Atau Pak Cepi? Kosong, Pak. Nah, tuh saya delete. Ada nggak sesuatu? Kosong. Ketika dia kosong, dan ketika niat kita ingin memanggil construct yang ada di orang tua, panggil parent-nya. Cara penulisannya _2_2, garis miring 2 kali, sudah dari sananya. Parent juga sudah default dari sananya, Pak. Benar. Gitu. Baru dicetak di sini echo, ya kan? Misalnya kelas bernama anak. Berarti kelas bernama anak ini dari construct anak. Sampai sini nangkep nggak? Ya, Pak. Sedikit, Pak. Lanjut, Pak. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kalau nggak ada parent gimana, Pak? Nggak muncul. Kalau nggak ada parent nggak muncul.
Nah, dalam dunia programming itu istilahnya bukan tidak muncul, tapi di override. Seperti itu. Apa yang di override? Kelas construct si parent itu di override oleh construct si anak. Seperti itu. Sampai sini paham ya, Pak? Oke, Pak. Paham ya? Sedikit, Pak. Mulai, Pak. Udah terang, Pak. Udah terang ya. Selain Pak Cepi, silakan yang mau bertanya. Bener kan? Jam 8 lewat kan? Kalau mulainya jam 8, selesai jam 9 lewat. Soalnya saya sudah prediksi, ini pasti hari ini materinya berat. Dan kita belum masuk ke praktek. Saya baru coba kasih habiskan materi seperti itu. Nanti kita bisa praktekkan dari materi yang sudah kita pelajari dengan misalnya membuat sebuah proyek kecil yang di dalamnya terdapat database. Sampai di sini dulu materi kita. Silahkan ya, jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Iya, silahkan. Itu yang statik tadi masih nggak bisa. Title-nya udah dicontek sama proses. Ya, yang itu loh, yang tadi yang title self yang nomor 8. Oke. Iya. Gimana, Pak? Iya, maksudnya udah disambung dengan dari baca pikir. Udah proses masih muncul. Coba di upgrade aja, Pak, ke 743. Upgrade 743 port. Share ke saya, Pak, skripnya, Pak. Share ke laptop saya, Pak, di grup, Pak. Di grup. Izin, Pak, ya. Iya, nggak apa-apa. Relevan statiknya saya taruh di grup ya. Iya. Selain Pak Wawan, ada lagi? Pak, boleh tanya, Pak? Silakan Pak Bernard. Itu kan Bapak nulis ada div dalam tanda kurung besar kecil itu, Pak. Iya. Fungsinya apa ya, Pak? Yang dilihat di baris 5 itu, Kak, sebelum kelas bernama orang tua kan ada depannya ya ada div itu. div itu dasar dari HTML untuk membuat blocking. Kalau tidak ada div berarti tidak ada blocking. Kalau tidak ada blocking berarti dia sejajar. Pasti kalian bingung ngelihatnya. Bener nggak bingung? Kalau nggak bingung ya nggak apa-apa. Saya balikin lagi ke kalian. Dah. Jadi untuk blocking aja. Thank you Pak Bernard. Untuk blocking teman-teman. Tidak ada pertanyaan? Ada, Pak. Kalau tidak ada, kelas kita akhiri. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Ya. Karena materinya sudah agak berat, kita kayaknya tetap jam 7 malam ya. Karena akan sering selesai di atas jam 8 malam. Baiklah teman-teman, saya tidak bisa absen satu-satu.
Saya ucapkan terima kasih banyak dari Pak Agus sampai Pak Wawan. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam semuanya. Pak Wawan, ini di saya muncul Pak Wawan.